Dipercayai sebagai salah satu anak Loki bersama gergasi betina Jotun yang bernama Angerboa, Fenrir memainkan peranan penting. Walau singkat dalam mitologi Norse, Fenrir adalah serigala besar yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Walaupun Fenrir hanya dikisahkan di dalam satu penceritaan utama pada saga Norse, namun ia cukup untuk menggambarkan tentang keberanian seorang dewa dan petanda maut bagi dewa-dewa yang lain. Malang buat dewa Aesir dan Vanir, kewujudan Fenrir merupakan salah satu tanda pengakhiran dunia Norse atau dikenali sebagai Ragnarok. Menurut Proseda karya Snorri Sturluson, hikayat tentang Fenrir ini bermula sama seperti mana-mana raksasa dalam hikayat lain, yaitu dengan kelahirannya yang mencari norma. Ketika Fenrir dilahirkan bersama adik-beradiknya yang lain, yaitu naga besar Jormungandr dan wanita berambut gelap bernama Hel, para dewa Aesir berhimpun untuk membincangkan tentang tindakan lanjut terhadap tiga makhluk berbahaya tersebut, yang mana tiga beradik itu diramalkan akan terlibat dalam kemusnahan dunia Norse. Hel dihantar ke Nilheim, satu lokasi yang memiliki kesamaan dengan neraka bagi penganut Kristen, tempat yang amat sejuk dan gelap. Jormungandr pula diantar ke laut dan kekal di sana sehingga waktu yang ditetapkan, Ragnarok. Namun, Fenrir ternyata menghadirkan masalah yang lebih besar buat para dewa. Ketika Hel dan Jormungandr sempat dihantar ke tempat yang ditentukan, Fenrir dengan ajaibnya membesar dengan begitu pantas, menjadi Jotun dalam kalangan serigala. Untuk melindungi dewa-dewa Aesir dari bahaya yang dibawa oleh Fenrir, maka mereka pun memutuskan supaya Fenrir ini perlu dibelenggu. Tiga jenis belenggu atau pengikat terlebih dahulu dicipta sebelum para dewa berjaya membelenggu Fenrir. Belenggu yang pertama dikenali sebagai Leding. Ia tidak dapat bertahan lama apabila menerima tendangan padu daripada Fenrir. Belenggu kedua, yaitu Dromi, ternyata lebih kuat berbanding belenggu pertama. Namun ia tetap berjaya dihancurkan oleh Fenrir, walaupun masa yang diambil oleh serigala itu pada kali ini lebih lama. Dalam cobaan yang ketiga, para dewa menyadari bahwa mereka memerlukan kepakaran yang menjangkaui kemampuan mereka. Oleh karena itu, Odin, dewa utama Aesir, pun menghantar pesanan kepada penghuni Svartalfheim, dunia bagi peri-peri hitam. Mereka hidup di bawah tanah dan berperwatakan buruk secara umum. Pun begitu, mereka tetap bersetuju untuk menciptakan sejenis belenggu yang cukup kuat untuk merantai serigala gergasi itu. Peri-peri hitam itu kemudiannya membekalkan Odin dengan Gleipnir, belenggu yang diperbuat daripada 6 jenis bahan mitos: bunyi tapak kaki kucing, akar gunung, urat beruang, janggut wanita, nafas ikan, dan ludah burung. Dengan keenam-enam bahan tersebut, maka terhasillah sejenis belenggu yang sehalus reben namun sekuat besi. Para dewa Aesir membuat perhitungan sekali lagi dengan Fenrir di Pulau Lyngvi. Tatkala melihat belenggu tersebut, Fenrir sendiri meragui kemampuannya untuk menghancurkannya. Ketika para dewa coba memprovoknya supaya menghancurkan belenggu tersebut, Fenrir meminta supaya dewa meletakkan tangan di rahangnya. Permintaan itu dipenuhi oleh satu-satunya dewa Aesir yang cukup berani untuk membahayakan dirinya demi kebaikan sejagat, yaitu Dewa Tyr, dewa perundangan dan keadilan. Hanya menerusi tindakan itu, barulah Fenrir berhasil dirantai. Segala cobaan serigala itu untuk membebaskan dirinya ternyata gagal. Oleh karena merasa marah dengan kegagalannya itu di samping perang terhadap para dewa yang berjaya membelenggunya, Fenrir bertindak membaham tangan Tyr. Lantas, dewa-dewa Aesir itu pun membelenggunya dengan lebih ketat. Erangan Fenrir pula membenarkan sebilah pedang dibenam pada rahangnya, sementara hulu pedang tersebut membuatkan mulutnya terus ternganga, sekaligus mendiamkan makhluk itu sehingga tibanya Ragnarok. Hanya pada masa itulah Fenrir akan dapat merasai kebebasan. Bergegarnya bumi dan hancurnya gunung ganang yang berlaku pada waktu itu akan meleraikan belenggu Gleipnir, membebaskan serigala itu untuk kemudiannya membaham Odin. Kejadian itu merupakan permulaan kepada pengakhiran buat dewa-dewa Aesir. Proseda menyatakan bahwa 2 ekor anak Fenrir, yaitu Skoll dan Hati Hrolfsson, akan mengikuti jejak langkah ayahnya, membaham matahari dan bulan, menghancurkan bintang dan segala esensi massa. Hanya selepas semua ini berlaku, barulah Fenrir dibunuh oleh anak Odin yang bernama Vyr. Tidak lama kemudian, dunia Aesir pun lenyap dan sebuah dunia baru muncul bagi menggantikannya. Walaupun hikayat daripada kepercayaan Norse purba ini telah menjangkau usia berabad-abad lamanya, ternyata hikayat ini adalah satu-satunya sumber yang menyebutkan secara terperinci tentang karakter Fenrir. Serigala ini meluangkan seluruh hidupnya dalam keadaan terbelenggu di sebuah pulau terpencil, hinggalah takdir menetapkan kebebasannya.
Kisahnya memiliki signifikasi tersendiri, karena ia melalui kepedihan yang lebih berbanding ahli-ahli keluarganya yang lain. Bapaknya Loki merupakan figura yang bertanggung jawab, memimpin para Jotun dan bala tentara dari Nilfheim dalam memerangi dewa-dewa Aesir semasa berlakunya Ragnarok. Sambil itu, amukan Jormungandr pula berperanan membebaskan Fenrir daripada belenggu gelapnya. Namun sosok yang bakal membunuh ketua dewa itu adalah Fenrir sendiri, dan atas karena itulah namanya terus diingati.